Di negeri amplop, Aladin menyembunyikan lampu wasiatnya, malu. Samson tersipu-sipu, rambut keramatnya ditutupi topi rapi-rapi. David Copperfield dan Houdini bersembunyi rendah diri. Entah, andai kata Nabi Musa bersedia datang membawa tongkatnya. Amplop di negeri amplop mengatur dengan teratur hal-hal yang tak teratur menjadi teratur, hal-hal yang teratur menjadi tak teratur, memutuskan putusan yang tak putus, membatalkan putusan yang sudah putus. Amplop menguasai penguasa dan mengendalikan orang-orang biasa. Amplop membeberkan dan menyembunyikan, mencairkan dan membekukan, mengganjal dan melicinkan. Orang bicara bisa bisu, orang mendengar bisa tuli, orang alim bisa nafsu, orang sakti bisa mati. Di negeri amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. Di negeri amplop mengamplopi apa saja dan siapa saja. Apa saja dan siapa saja diamplopi. Itu juga teka-teki korupsi yang akan kita bahas malam ini dengan Anda, Gus. Ya. Negeri amplop, negeri ini. Ya. Itu yang kita lihat penangkapan demi penangkapan terjadi. Kepala daerah, anggota legislatif, swasta, Ya. Ayah dan anak, suami istri, semuanya berombongan masuk penjara. Apa yang terjadi, Gus? Ya, karena banyak orang miskin di Indonesia ini. Miskin? Miskin. Miskin materi? Ya, miskin itu di dalam bahasa Arab fakir, bahasa Arabnya. Kebalikannya ghani. Jadi orang kaya disebut ghani, orang miskin disebut fakir. Tapi aslinya sebetulnya ghani itu adalah orang yang tidak butuh. Fakir adalah orang yang butuh. Makanya Tuhan disebut Al-Ghaniyul Hamid. Tuhan Maha tidak butuh. Kita fuqara, kita itu adalah orang yang butuh. Jadi kalau Anda mempunyai mobil 18, rumah gedung 2, istri 4. Suami nggak mungkin. Tapi masih ingin uangnya rakyat segala macam. Itu miskin. Sebetulnya miskin. Mereka sangat miskin. Jadi kasihan kita pada mereka itu. Harus dikasihani mereka? Iya. Kasihan sekali. Masa sebagai penguasa kita sebagai manusia ini kan kita tidak bersyukur ya. Kita diciptakan oleh manusia, oleh Allah sebagai manusia itu harus bersyukur sekali.
Karena tidak ada makhluk Tuhan yang seperti manusia. Dimuliakan Tuhan sejak awal. Sebagai manusia, bukan karena bajunya, bukan karena apa-apanya, manusia. Dan diserahi Tuhan manusia ini untuk menjadi khalifah, menjadi penguasa, menjadi wakilnya di muka bumi. Jadi seharusnya manusia itu harus di atas semuanya, bukan di bawah. Kita itu menguasai sapi, menguasai segala macam. Jangan sapi menguasai kita. Uang kita kuasai. Jangan uang menguasai Jangan kita. uang menguasai kita. Kalau sudah kita dikasih, ini namanya memerosotkan diri. Kan kasihan. Harus dikasihani ya Gus? Jadi kasihan ini harus di penjara yang lama sekali supaya dia bisa sadar gitu kan. Kasihan kalau tidak sadar-sadar. Jadi saya tidak setuju kalau dihukum mati, tidak setuju. Dia dimelaratkan saja supaya sadar bahwa dia itu adalah penguasa uang, bukan dikuasai uang. Seperti saya ingat Gus sudah bilang kaya tapi melarat tuh ya seperti itu. Ya. Kaya tapi melarat. Tadi Anda tidak punya apa-apa, tapi Anda tidak butuh apa-apa, kaya sekali. Lihat saja ini, Presiden Janjuker ini dia punya apa? Tidak punya apa-apa, tapi bahagia sekali, cengengesan terus. Masa sih Gus? Karena dia tidak butuh apa-apa, tidak butuh apa-apa. Coba kita tanya, tidak butuh apa-apa, Dalang Edan? Butuh amplop? Butuh amplop. Tenang, amplopnya disediakan. Tapi tadi puisinya, kolaborasinya, kita kasih tepuk tangan sekali lagi, kolaborasinya tadi top. Saxophone dan Negeri Amplop. Apa ada pengalaman soal amplop-amplopan ini? Ya, saya kemarin baru ngisi acara KAHMI itu, alumni itu HMI, terus dikasih amplop. Terus amplopnya lupa saya masukin jas gini masih utuh, terus diajak foto sama Janjuker situ. Begitu di-upload kelihatan amplopnya. Terus dilala ini dikomentari sama murid saya ini. Gusmus ini murid? Murid saya itu ada dua. Murid kiai muridnya kan ribuan, saya cuma dua, yaitu Gusmus dan Cak Nun. Kok hebat banget. Muridnya orang-orang hebat. Kalau tadi Gusmus melihatnya itu kaya tapi melarat. Para koruptor-koruptor itu. Dari kacamata Presiden negeri sebelah? Ada syair yang sangat dikenal dan sekarang dikenal di lingkungan Janjuker. Jadi syairnya kakaknya R.A. Kartini, namanya Sosro Kartono. Dia menguasai 17 bahasa asing. Syairnya tuh begini dan sangat pas dengan Algonio sama yang berkecukupan. Jadi definisi kaya itu sugih tanpa bondo, digdaya tanpa waji, trimah mawi pasrah sepi pamrih tebe ajrih. Udah. Ya. Jadi menurut Sosro Kartoni orang yang begitu dia akan bebas dari rasa takut. Nggak tahu bener nggak kalau menurut Islam, saya nggak tahu. Tapi pendapat dengan Gusmus mereka justru harus dikasihani? Tidak sependapat karena menurut saya kan murid saya. Jadi gitu loh. Loh, justru kasihan itu bentuk lain dari sombong. Ketika kita kasihan kepada orang, menurut saya kita merasa lebih baik dari dia. Itu nggak boleh. Disinilah kemenangan ilmu saya dari ilmunya Gusmus itu. Gimana Gus? Ini kok gurunya kayak kualat ya? Enggak, di hadapan orang yang sombong kita perlu sombong. Nah itu ilmu dari Gusmus. Kita harus sombong di hadapan orang sombong. Jadi gimana Gus, mau dibantah gurunya? Iya. Ya itu dia sudah ngaku-ngaku guru saya ya. Maksudnya supaya saya enggak bantah dia. Okay. Kalau gitu saya ke Bang Todo Mulya Lubis lagi, advokat senior. Yang jelas kalau bicara korupsi, tampaknya efek jerahnya tidak terasa, seperti kebal saja orang-orang itu. Ya memang tidak akan ada efek jerah, karena biaya politik tinggi sekali di Indonesia. Biaya ekonomi juga tinggi sekali. Jadi hukuman yang dijatuhkan itu relatif ya tidak seperti yang dikatakan oleh Gusmus, dimiskinkan. Saya senang dengan Gusmus tadi. Jangan dijatuhi hukuman mati, dimiskinkan saja. Kalau bisa dipenjara seumur hidup tanpa ada remisi. Nah, jadi kalau hukumannya tidak seperti itu,
ya tidak akan ada yang jera gitu. Mana nasib negeri ini kalau tidak akan ada yang jera, Gus? Ya, makanya ketika awal reformasi dulu itu saya bilang, jadi kalau kepala kita tidak dicopot dulu, diganti kepala baru, insya Allah kiamat kurang 2 hari masih tetap begini tuh. Jadi itu kalau menurut bahasanya pemerintah sekarang itu revolusi mental, itu yang bahasa kasar saya itu kepala dicopot dulu. Kepala kita ini kepala yang sudah senang uang tadi itu. Karena kita itu dididik Pak Harto 32 tahun untuk menyenangi duit itu. Pak Harto itu luar biasa. Sementara banyak kiai, ustadz itu kalau mengajak orang, mendakwai orang tidak menggunakan metode Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad itu kalau ngajak orang, didik orang, itu dicontohkan dirinya sendiri. Misalnya beliau sholat lalu mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni usolli," salatlah seperti aku. Banyak yang mengaku penerusnya Nabi tidak menggunakan metode itu, keteladanan. Justru Pak Harto yang menggunakan. Apa yang diteladani atau yang Pak dilakukan? Harto itu mengajak kita, mendakwai kita supaya kaya, dicontohkan beliau. Jadi 32 tahun. Bayangkan sekarang, orang itu jadi kepingin kaya semua. Tinggal ngaku atau tidak, semua orang Indonesia kepingin kaya. Siapa yang mau kaya angkat tangan? Oh, semua kepingin kaya. Tuh, semua mau kaya, betul Gus? Itu di bokongnya truk itu ada gambarnya Pak Harto. Pak Harto tersenyum, ada tulisannya, "Piye enak zamanku toh." Bagaimana enak zamanku toh? Saya jawab, "Ya tentu saja Mbah. Enak zaman sampean. Dulu Soehartonya cuma sampean tok. Sekarang hampir semua orang Soeharto semua." Kalau wakil rakyat, dia harus tahu rakyat. Tidak pernah ketemu rakyat kok mewakili rakyat.